Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, bikin mana kita berjumpa kembali. Kali ini akan membahas berkaitan dengan kisi-kisi ujian sekolah menengah pertama tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran ilmu pendidikan alam dan ilmu pendidikan sosial atau disingkat dengan IPA dan IPS. Kisi-kisi sesuai dengan kurikulum 2013. Pemaparan kisi-kisi ini adalah dalam rangka untuk persiapan adik-adik yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian sekolah tingkat SMP, terutama untuk SMP yang berada di wilayah Kabupaten Brebes. Berikut video pemaparan kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPA dan IPS. Berikut ini saya sampaikan kisi-kisi ujian sekolah kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 untuk mata pelajaran IPA. Untuk nomor 1 ini ya, ini tabelnya ada indikator soal, bentuk soal, dan nomor soal. Untuk yang pertama, indikator soalnya disajikan wacana, peserta didik dapat menentukan ciri asam dan rasa. Untuk indikator soal nomor 2, disajikan data, peserta didik dapat menentukan jenis zat psikotropika. Untuk nomor 3, disajikan data, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri anatomi dikotil dan monokotil pada tumbuhan. Indikator soal nomor 4, disajikan gambar, peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis. Selanjutnya, indikator nomor soal 5, ini bentuknya masih pilihan ganda. Disajikan data hasil percobaan, peserta didik dapat membedakan perubahan fisika atau kimia dari peristiwa perubahan zat. Untuk nomor 6, disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan atom, ion, atau molekul dengan benar. Nomor 7, disajikan data, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis zat aditif. Indikator soal nomor 8, disajikan gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi metode pemisahan campuran. Indikator soal nomor 6, peserta didik dapat menentukan ciri makhluk hidup berdasarkan aktivitasnya yang ditunjukkan oleh makhluk hidup tertentu. Indikator soal 10, peserta didik dapat menentukan contoh penerapan bioteknologi konvensional ataupun modern. Nomor 11, peserta didik dapat menentukan jenis interaksi makhluk hidup. Indikator soal nomor 12, disajikan pernyataan, peserta didik mengidentifikasi pernyataan yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Indikator nomor 13, disajikan data beberapa peristiwa, peserta didik diminta menentukan peristiwa yang terkait dengan seleksi alam.
Indikator soal nomor 14, disajikan jaring-jaring makanan. Peserta didik diminta untuk mendeskripsikan dan dapat menentukan pernyataan yang benar. Indikator soal nomor 15, masih dalam bentuk pilihan ganda. Disajikan pernyataan. Peserta didik diminta mengidentifikasi hubungan pernyataan dan alasan tentang sistem peredaran darah dengan benar. Indikator soal nomor 16, disajikan data. Peserta didik diminta mengidentifikasi hasil uji identifikasi urin, hubungannya dengan gangguan penyakit pada organ ekskresi. Untuk pilihan ganda, indikator soal nomor 17, disajikan pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar tentang sistem reproduksi pada manusia. Indikator soal nomor 18, disajikan gambar. Peserta didik dapat menyebutkan bagian tulang atau otot atau sendi yang berperan pada tubuh saat melakukan gerakan tertentu. Indikator soal nomor 19, disajikan gambar. Peserta didik dapat menyebutkan peranan salah satu organ tertentu pada sistem pencernaan. Indikator soal nomor 20, disajikan beberapa pernyataan. Peserta didik dapat menentukan pernyataan yang benar tentang sistem pernafasan. Indikator soal nomor 21, disajikan gambar. Peserta didik mampu membaca alat ukur stopwatch. Indikator soal nomor 22, disajikan grafik pemanasan air. Peserta didik mampu menentukan besarnya kalor pada perubahan wujud zat. Disajikan data. Peserta didik mampu menentukan perbandingan data. Peserta didik mampu menentukan perbandingan energi kinetik dengan tepat. Indikator soal nomor 24, disajikan grafik. Peserta didik mampu menentukan jenis gerak yang sesuai dengan grafik. Nomor 25, disajikan gambar. Peserta didik mampu menentukan besarnya usaha dengan tepat. Nomor 26, disajikan gambar. Peserta didik mampu mengkelompokkan jenis pesawat sederhana yang sejenis. Selanjutnya, indikator soal nomor 27, disajikan data. Peserta didik mampu menentukan waktu dalam menentukan dalamnya laut bumi sonar kapal. 28, disajikan data. Peserta didik mampu menentukan ciri-ciri planet. Nomor 29, indikator soalnya adalah disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan nilai amplitudo, periode, frekuensi, cepat rambat getaran, ayunan pendul sederhana. Indikator soal nomor 30, disajikan gambar. Peserta didik mampu menganalisis nilai cepat rambat gelombang transversal. Indikator soal nomor 31, disajikan data. Peserta didik dapat memprediksi penerapan gelombang bumi sonar pada pengukuran kedalaman laut dengan benar. Indikator soal nomor 32, disajikan data. Peserta didik dapat memprediksi jumlah bayangan hasil pembiasan sebuah objek yang diapit dua cermin datar dengan benar. Indikator soal nomor 33, disajikan gambar. Peserta didik dapat menganalisis muatan listrik statis pada dua benda dengan benda yang digosokkan. Indikator soal nomor 34,
disajikan gambar, peserta didik dapat menghitung nilai kuat arus listrik pada suatu rangkaian hambatan seri paralel. Indikator soal nomor 35, disajikan gambar, peserta didik dapat menalar nilai hambatan, beda potensial dan kuat arus listrik yang mengalir pada sebuah transformator. 36, disajikan data kunci dikotomi, peserta didik dapat menentukan ciri kelompok dan kunci identifikasi. Indikator soal nomor 37, disajikan data, peserta didik dapat membuat dan menentukan genotip dan fenotip hasil persilangan sampai F2. Bentuk soalnya ini ada isi, ada 5 soal dari nomor 36 sampai 40. Selanjutnya indikator soal nomor 38, disajikan data, peserta didik mampu menentukan besar usaha dengan benar. Nomor 39, disajikan data, peserta didik mampu menentukan tekanan yang dialami benda. Nomor terakhir bentuk soalnya yaitu nomor 40, peserta didik dapat menghitung nilai energi dan daya listrik suatu alat rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPS tahun pelajaran 2020-2021. Itu yang pertama pada nomor KD 3.1 bab 1 manusia, tempat dan lingkungan. Materinya pengertian ruang dan interaksi antar ruang, pemahaman lokasi melalui peta, letak dan luas Indonesia. Untuk indikator soalnya, yang pertama, siswa dapat menyebutkan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya 1. Terus siswa dapat menyebutkan unsur-unsur peta. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soalnya 2. Ketiga, siswa dapat menjabarkan keuntungan yang diperoleh Indonesia berdasarkan letak geografis Indonesia. Bentuk soalnya isi, nomor soalnya 1. Selanjutnya disajikan gambar piramida penduduk. Siswa dapat menguraikan kondisi penduduk berdasarkan gambar piramida penduduk. Bentuknya piramida, nomor soalnya 3. Selanjutnya KD 3.2 bab 2 berkaitan dengan interaksi sosial dan lembaga sosial. Materinya pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Indikator soalnya disajikan informasi ciri-ciri struktur lembaga sosial. Siswa dapat menentukan ciri-ciri salah satu lembaga sosial. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal 4. KD 3.3 bab 1 aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Materinya kelangkaan dan kebutuhan manusia, permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Indikator soalnya disajikan informasi tujuan tindakan ekonomi. Siswa dapat menyebutkan tujuan tindakan ekonomi. Bentuk soalnya pilihan ganda, nomor soal 5. Selanjutnya disajikan gambar kurva permintaan dan penawaran. Siswa dapat menentukan titik pertemuan antara kurva permintaan dan penawaran.
Bentuk soalnya pilihan ganda nomor soal 6. Nomor KD 3.4 bab 2 masyarakat Indonesia pada masa praaksara Hindu, Buddha, dan Islam. Materinya kehidupan manusia pada masa praaksara, terus kehidupan masyarakat pada masa Islam. Indikator soalnya siswa dapat menyebutkan hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum. Bentuk soal pilihan ganda nomor soal 7. Siswa dapat menyebutkan perjanjian antara Kerajaan Mataram dengan VOC. Bentuk soal pilihan ganda nomor 8. Selanjutnya KD 3.1 bab 1 interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Materi mengenal negara-negara ASEAN, terus interaksi antar negara-negara ASEAN. Indikator soalnya disajikan peta ASEAN. Siswa dapat menunjukkan letak negara-negara pendiri ASEAN. Bentuk pilihan ganda nomor 9. Selanjutnya siswa dapat menyebutkan negara anggota ASEAN yang tidak memiliki NATO. Bentuknya pilihan ganda nomor 10. Siswa dapat menyebutkan salah satu proyek industri yang dilakukan ASEAN. Pilihan ganda nomor soalnya 11. KD 3.2 bab 2 pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Materinya mobilitas sosial, konflik integrasi dalam kehidupan. Indikator soalnya disajikan informasi faktor pendukung dan penghambat mobilitas sosial. Siswa dapat menunjukkan faktor yang menjadi pendorong mobilitas sosial. Pilihan ganda nomor soal 12. Siswa dapat menyebutkan faktor penyebab konflik menurut pandangan seorang ahli. Untuk soal pilihan ganda nomor soal 13. KD 3.3 bab 1 keunggulan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Materinya peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Ada perdagangan antar pulau, selanjutnya penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia, dan program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Indikator soalnya siswa dapat menyebutkan kebijaksanaan atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah. Untuk pilihan ganda nomor 14. Selanjutnya siswa dapat memberikan contoh perdagangan antar pulau. Untuk soalnya pilihan ganda nomor 15. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis budidaya air payau yang terdapat di daerah pesisir Brebes Utara. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 16. Disajikan informasi tentang KUR atau kredit usaha rakyat. Siswa dapat menyebutkan tujuan dari KUR atau kredit usaha rakyat. Bentuk soal pilihan ganda nomor soal 17. Selanjutnya ada KD 3.4 bab 2 perubahan masyarakat pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Materinya latar belakang munculnya nasionalisme Indonesia, pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang. Indikator soalnya siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang memicu tumbuhnya semangat kebangsaan Indonesia. Bentuk soalnya IC nomor 2.
Selanjutnya disajikan informasi gerakan bawah tanah. Siswa dapat menyebutkan tujuan gerakan bawah tanah. Bentuk soal pilihan ganda nomor soal 18. Selanjutnya ada 3.1 bab 1 interaksi antar ruang Asia dan benua lainnya. Materinya letak dan luas benua Asia dan benua lainnya, kondisi alam dan penduduk Indonesia, kondisi alam dan penduduk zaman, dinamika benua-benua di dunia, pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Indikator soal disajikan peta dunia. Siswa dapat menunjukkan benua yang terluas dan yang tersempit. Bentuk pilihan ganda nomor 19. Siswa dapat menyebutkan nama tanah genting yang ada di benua Amerika. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 20. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor yang mendukung kemajuan peternakan di Australia. Bentuk soalnya esai, nomor soalnya 3. Selanjutnya siswa dapat menyebutkan julukan dari salah satu benua. Bentuk pilihan ganda nomor 21. Selanjutnya disajikan informasi kampung budaya Jalawastu. Siswa dapat menyebutkan salah satu upacara adat yang masih dilakukan masyarakat Jalawastu. Bentuk pilihan ganda nomor 22. Indikator soal selanjutnya, siswa dapat menyebutkan penduduk asli Jerman. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 23. Disajikan informasi penyebab masalah kualitas penduduk di Asia. Siswa dapat menunjukkan penyebab masalah kualitas penduduk di Asia. Bentuk pilihan ganda nomor 24. Selanjutnya siswa dapat menentukan pengaruh perubahan dan interaksi antar negara. Bentuk soal pilihan ganda nomor 25. Selanjutnya ada KD 3.2 bab 2 perubahan sosial budaya dan globalisasi. Untuk materinya ada perubahan sosial budaya, terus ada globalisasi. Indikator soalnya disajikan informasi faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Siswa dapat menentukan pendorong sosial menurut ahli. Bentuk soal pilihan ganda nomor 26. Selanjutnya siswa dapat menentukan proses terjadinya perubahan sosial budaya. Bentuk pilihan ganda nomor 27. Disajikan informasi paham yang masuk ke Indonesia di era globalisasi. Siswa dapat menentukan salah satu paham yang masuk ke Indonesia di era globalisasi. Bentuk pilihan ganda nomor 28. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi masuknya budaya asing ke Indonesia. Bentuk soal pilihan ganda nomor soal 29. Selanjutnya KD 3.3 bab 1 ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Materinya perdagangan internasional. 2. Mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada materi pasar bebas. Untuk indikator soalnya disajikan informasi manfaat kegiatan ekspor dan impor. Siswa dapat menentukan manfaat kegiatan ekspor. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 30. Disajikan informasi hambatan perdagangan internasional. Siswa dapat menentukan salah satu hambatan dalam perdagangan internasional. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 31. Indikator selanjutnya siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 32. Siswa dapat menjelaskan pengaruh keunggulan ekonomi di bidang pendidikan. Bentuk soal pilihan ganda nomor 33.
Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan tujuan dari salah satu organisasi pasar bebas. Soal pilihan ganda nomor 34. Selanjutnya, KD 3.4 bab 2 Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ruang lingkup materinya ada masa kemerdekaan, ada perjuangan mempertahankan kemerdekaan, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kemerdekaan, masa demokrasi liberal, terus masa demokrasi terpimpin. Indikator soalnya, siswa dapat menyebutkan konsep dasar negara yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno pada sidang pertama BPU PKI. Bentuk soalnya isi nomor 4. Disajikan informasi hasil sidang PPKI, siswa dapat menentukan hasil sidang PPKI. Bentuk soal pilihan ganda nomor 35. Selanjutnya, disajikan informasi penyebab pertempuran dalam mempertahankan kemerdekaan. Siswa dapat menyebutkan salah satu perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Bentuk soal pilihan ganda nomor 36. Selanjutnya, siswa dapat menyebutkan tujuan umum pendidikan pada awal Indonesia merdeka. Bentuk pilihan ganda nomor 37. Disajikan informasi dekret presiden. Siswa dapat menyebutkan tanggal dikeluarkannya dekret presiden. Pilihan ganda nomor 38. Disajikan informasi politik konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Siswa dapat menyebutkan tindakan Presiden Soekarno dalam menghadapi konfrontasi dengan Malaysia. Bentuk soalnya pilihan ganda nomor 39. Selanjutnya, pilihan ganda nomor soal 40 atau yang terakhir. Siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab runtuhnya Orde Baru. Bentuk soal pilihan ganda nomor 40. Selanjutnya yang terakhir, siswa dapat menyebutkan langkah-langkah upaya perbaikan ekonomi pada masa Presiden B.J. Habibie. Bentuk soalnya isi nomor soalnya 5. Ya, demikian yang sudah saya paparkan berkaitan dengan kisi-kisi ujian sekolah mata pelajaran IPA dan IPS. Semoga bermanfaat. Jika informasi ini dapat membantu, silakan share dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kemajuan channel Sotikin Wanafitra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.